Mau hidup sehat tapi bingung sama berita kesehatan yang banyak hoax ya? Cari tahu jawabannya hanya di YouTube channel Total Health. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi dislipidemia itu sendiri ada dua faktor. Bisa primer karena kelainan genetik, bisa sekunder. Sekunder itu bisa karena sedang konsumsi obat-obatan, biasanya kortikosteroid, lalu pada penyakit tertentu seperti penyakit tiroid. Dan yang paling sering ditemukan di masyarakat adalah pola hidup yang tidak sehat. Jadi dislipidemia ini sendiri secara storyline-nya adalah lemak itu menempel di pembuluh darah. Normalnya pembuluh darah itu harus bersih dari lemak, dari sel darah putih, kalau ada infeksi. Jika kita tidak mengontrol pola hidup kita, maka terdapat penumpukan lemak di pembuluh darah. Shalom, salam hidup sehat. Berjumpa kembali dalam acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung, bersama dengan saya Dewardani yang akan memandu acara ini untuk 45 menit ke depan. Saat ini kita sangat bersyukur karena kita kedatangan satu narasumber, yaitu Dr. Gwendolyn Prasetyo, seorang dokter umum di Rumah Sakit Advent Bandung. Saya akan sapa terlebih dahulu dokternya. Salam hidup sehat, dokter. Salam hidup sehat. Terima kasih ya dok ya sudah mau bersama-sama dengan kami di sini untuk membahas. Nah ini judulnya tadi belum saya sampaikan kepada pemirsa nih. Tapi kita kali ini mau bahas terkait dengan dislipidemia ya dokter ya. Dislipidemia, aduh agak sulit nih ya. Karena mungkin buat orang umum ini ada istilah yang lain nih. Sepertinya seperti itu ya. Ada yang bilang kenaikan dari kolesterol seperti itu ya. Nah ini tapi bolehkah dokter menjelaskan lebih lanjut arti dari dislipidemia ini sendiri? Gimana dokter? Oke. Dislipidemia itu adalah sebenarnya per definisi ya dari Perkeni 2005 itu peningkatan atau penurunan dari faktor kolesterol atau faktor lemak di dalam plasma darah. Jadi kadar lemak dalam darah kita itu kan kalau dibagi ada 4 jenis nih. Ada lemak baik atau kita biasa sebut dengan HDL, high density lipoprotein. Lalu ada lemak jahat, low density lipoprotein atau LDL. Lalu ada kolesterol total sama ada triglycerid. Jadi kalau misalnya kadar lemak baiknya turun atau kadar lemak jahat, kolesterol total, dan trigliseridnya meningkat, maka itu bisa dikatakan seseorang mengalami dislipidemia. Seperti itu. Baik, jadi di kolesterol kalau di lemak itu sendiri kita mengenal dengan beberapa jenis ya dokter ya. Betul. Tadi ya dokter sudah sampaikan nih pemirsa bahwa ada kategori-kategorinya dan mungkin yang kita kenal ya, mungkin kalau istilahnya high density lipoprotein, habis itu low, ini kita kan kurang ngerti tapi biasanya disebutkan dengan lemak yang jahat dan lemak yang baik gitu ya dokter. Betul. Ya. Nah dokter pada kejadian seperti apa sih atau apa sih keadaan yang menyebabkan terjadinya si dislipidemia ini? Bolehkah dijelaskan kepada kami? Jadi dislipidemia itu sendiri ada dua faktor. Bisa primer karena kelainan genetik, bisa sekunder. Baik. Sekunder itu bisa karena sedang konsumsi obat-obatan, biasanya kortikosteroid, lalu pada penyakit tertentu seperti penyakit tiroid. Dan yang paling sering ditemukan di masyarakat adalah pola hidup yang tidak sehat. Itu yang mempengaruhi terjadi atau setiap orang mengalami dislipidemia. Seperti itu. Baik, berarti ada dua kategori ya, Iya, bahwa betul. secara genetik mungkin juga ada sesuatu ya sehingga terjadilah mungkin kenaikan dari si kolesterol ini. Kemudian
yang tadi saya garis bawahi adalah bagaimana pola hidup ini rupanya sangat mempengaruhi ya dok ya. Betul. Dengan dislipidemia ini ya. Jadi mungkin orang-orang juga kadang-kadang juga berpikir ya, kok kolesterol saya tinggi ya, padahal mungkin saya biasa-biasa aja nih, bukan seperti orang-orang yang lain, tapi pola hidupnya mungkin yang harus diatur ya dok ya. Betul Baik, sekali. baik. Ini selanjutnya nih dokter, kira-kira jika seorang memiliki dislipidemia ini, gimana gejalanya dokter? Apakah ada yang bisa terlihat? Kira-kira orang ini, oh ini orangnya kayaknya kolesterolnya tinggi deh. Apakah ada gejala-gejala seperti itu dokter? Silahkan. Oke, dislipidemia itu kan sebenarnya cikal bakal dari penyakit yang akan timbul di hari depan. Baik. Seperti penyakit hipertensi, penyakit gula atau DM orang bilang, penyakit stroke, penyakit jantung, itu jika ditelusuri cikal bakalnya bisa dari dislipidemia. Untuk dislipidemia itu sendiri gejalanya apa? Biasanya pada tahap yang masih meningkat sedikit, jarang sekali ditemukan gejala. Biasanya orang tahu ada dislipidemia kalau dia melakukan medical check up, kalau dia melakukan pemeriksaan di vaskes tingkat 1 mau periksa. Tapi terkadang di era sekarang jarang sekali orang mau medical check up. Maunya makan seenaknya. Ketika ada gejala yang mendekati penyakit selanjutnya baru diperiksa. Ternyata kadar kolesterolnya tidak baik. Tinggi begitu ya dok ya. Ya. Memang mungkin kita tidak pungkiri nih ya, banyak orang yang seperti tadi dokter katakan. Jadi kalau belum sakit istilahnya ya, Betul. barulah mau berobat, barulah Betul. cek. Nah ini pemirsa, dokter sudah garis bawahi bahwa penting sekali untuk check up ya, check up rutin, cek kesehatan kita. Karena kita bukannya juga berpikir bahwa nanti takut nih ketahuan penyakitnya, biasanya betul. takutnya begitu ya. Tapi Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa saat kita mengetahui ya lebih awal, jadi terdeteksi sejak dini mungkin bisa lebih baik ya dok ya penanganannya ya. Sebelum mungkin nanti terjadi komplikasi atau kedepannya jadi lebih bahaya ya. Ini terkait sama masih dengan dislipidemia ini dokter. Bolehkah kita mengenal lebih jauh kira-kira kalau memang ini terjadi pada kita, bahayanya seperti apa dok dan komplikasinya seperti apa? Silakan dokter. Oke, jadi dislipidemia ini sendiri secara storyline-nya adalah lemak itu menempel di pembuluh darah. Normalnya pembuluh darah itu harus bersih dari lemak, dari sel darah putih, kalau ada infeksi. Jadi darah itu bisa mengalir dengan baik. Jika kita tidak mengontrol pola hidup kita, maka terdapat penumpukan lemak di pembuluh darah. Yang harusnya mungkin tekanan ataupun jumlah darah yang disalurkan ke organ target itu tercapai jumlahnya, menjadi terhambat alirannya ataupun menjadi terlambat penyampaian nutrisi dan oksigennya. Karena harus mempunyai tekanan yang lebih tinggi untuk mendorong darah ke target organ. Ketika lemak itu menumpuk di pembuluh darah dan semakin lama semakin menebal, seperti pipa, jika ada yang menghambat, semakin lama akan semakin sempit aliran untuk darah lewat. Dan ketika sudah sangat sempit, akhirnya dia tersumbat dan darah tidak bisa masuk ke target organ. Jika kena ke jantung, kalau jantung tidak punya suplai darah, tidak punya suplai nutrisi, akhirnya mengalami kematian jaringan. Akhirnya mungkin orang mengalami serangan jantung. Atau bisa jadi bukan menyempit pembuluh darahnya karena penumpukan lemak secara total, tapi lemak yang tadi sudah menumpuk dan menyumbat karena tekanan aliran darah tinggi, lepas dari dinding pembuluh darah, lalu pergi ke pembuluh darah lain yang ada target organnya. Misalnya ukurannya mungkin di pembuluh darah besar tidak seberapa, hanya mungkin sekitar 1 mili atau 2 mili atau mungkin 3 mili. Tapi kalau dia terbang sampai ke pembuluh darah otak, yang dimana pembuluh darahnya itu sangat kecil, akan menyebabkan orang tersebut mengalami stroke. Seperti itu. Jadi sebenarnya hanya berawal dari dislipidemia, dampak dan komplikasinya itu sangat besar.
Baik dokter, ini luar biasa sekali penjelasannya. Jadi bisa ini terbayang ya dokter ya, tadi dokter sudah menyebutkan bahwa lemak-lemak itu apabila dia menumpuk, bagaimana nanti di pembuluh darah kita, dan kemudian itu bisa juga mengganggu organ yang lain ya, bahkan tadi organ vital kita yaitu jantung dan juga otak. Nah ini dari kolesterol yang tinggi tadi ya dokter ya. Jadi ini Bapak Ibu jangan anggap sembeleh dan jangan anggap sebelah mata lah untuk kolesterol yang tinggi ini. Makanya tadi kami ulang-ulangi kembali bahwa ayo cek ya, cek rutin. Perlu sekali untuk cek. Bukan berarti harus saat kita sudah sakit baru kita cek, tapi saat kita merasa baik pun kita juga butuh untuk dicek ya kesehatannya. Nah, ini menarik sekali nih dokter ya. Selanjutnya nih dok, saya ingin bertanya, apakah ada nih perbedaan antara dislipidemia ini dengan kolesterolemia? Nah ini apakah sama? Karena kan kolesterol juga nih. Ini berbeda atau bagaimana ini dokter? Sebenarnya hiperkolesterol itu adalah bagian dari dislipidemia. Karena seorang dikatakan hiperkolesterol jika dilakukan pemeriksaan paling mudahnya dengan aku cek di ujung jari. Kita cek kolesterol dengan cepat, ditunggu kurang lebih 100 sampai 120 detik ya, hasilnya langsung muncul, misalnya di atas 200. Maka seseorang itu bisa dikatakan hiperkolesterol karena yang dicek adalah kolesterol totalnya. Seperti itu. Sedangkan seseorang bisa dibilang dislipidemia kalau kita lakukan pemeriksaan secara menyeluruh yang 4 jenis kolesterol tadi dan disertai juga mungkin pengukuran dari lingkar pinggang baik pria maupun wanita seperti itu. Berarti mungkin bagian daripada dislipidemia ini si hiperkolesterol ini ya dokter ya. Berarti kita sekarang sudah bisa membedakannya. Jadi itu termasuk ke dalam kategori dislipidemia ini. Nah dokter, kita sudah mengetahui nih dokter arti dari dislipidemia sendiri. Kemudian kita mengetahui gejalanya dan bagaimana bahayanya, komplikasinya nantinya untuk organ-organ tubuh kita. Nah sekarang kita rindu nih untuk mengetahui bagaimana pengobatannya dulu deh dokter. Ini gimana sih cara ngobatinnya? Apakah memang melulu harus dengan obat atau ada yang lain? Nah ini gimana dokter? Oke, sebenarnya pengobatannya ini sama pencegahan itu sama kurang lebih ya. Dan ini bukan hanya dokter umum saja, tapi dokter penyakit dalam, bahkan konsultan endokrin sekalipun menegaskan bahwa perubahan pola hidup itu adalah nomor 1. Mau pencegahan, mau pengobatan, itu nomor 1 perubahan dari pola hidup. Rumah sakit kita menerapkan pola hidup dengan hidup sehat. Dan itu sudah mencakup semua bagian yang dibutuhkan untuk mencegah ataupun mengobati dari dislipidemia. Pertama, hati yang gembira. Kenapa kita harus gembira? Karena kalau kita stres, kita cenderung cari yang kita mau makan. Dan yang kita mau makan bukan makan sayur, makan buah, tapi makan yang asin. Kalau udah makan yang asin, pengen makan yang manis. Kalau udah pengen makan yang manis, makan yang pedas. Dan biasanya stres itu lebih sering timbul pada malam hari. Akhirnya setelah kita makan, kita kenyang, kita ngantuk, kita tidur. Pagi-pagi kita bangun sudah lelah. Dan itu terjadi berulang-ulang. Jadi kalau hati kita tidak bergembira, kalau kita penuh dengan beban, akhirnya lemak juga ikut menumpuk. Dampaknya akhirnya dislipidemia. Yang kedua, istirahat yang cukup. Kita begadang malam-malam mengerjakan tugas, mengerjakan pekerjaan. Biasanya kalau malam itu harus ada dopingnya. Mungkin masyarakat banyak yang menggunakan kopi sebagai doping. Tapi biasanya kopi nggak berdiri sendiri. Ada gorengan di sana, ada cemilan di sana. Dan kalau terus istirahatnya tidak cukup, akhirnya pola makan yang seperti itu tetap dilanjutkan dan akhirnya dislipidemia. Lalu, udara yang bersih. Banyak orang-orang di masyarakat kita pergi mencari rokok untuk menghilangkan stres. Mereka bilang, saya kalau nggak ngerokok, stres. Jadi saya ngerokok supaya hilang stres saya. Jadi kalau dia ngerokok, udaranya kan nggak bersih, nggak bagus. Dan rokok biasanya nggak pernah sendiri, jarang sekali sendiri. Saya banyak
komunikasi dengan para perokok berat, dan pasti ditemani dengan gorengan lagi dan dengan kopi lagi. Jadi metabolisme paru-paru dan tubuhnya juga tidak baik, konsumsinya juga tidak baik, akhirnya menyebabkan gangguan pada metabolisme lemak dalam tubuh. Lalu setelah HIDUP, pengendalian diri. Ketika kita mau makan pagi, siang, atau sore, kita melihat makanan apa yang kita suka. Hampir semua orang melakukan hal yang sama. Di sana ada ayam, di sana ada nasi, di sana ada sayur. Pasti ketika buka meja makan, yang pertama kali kita lihat adalah ayam. Yang pertama kali kita lihat adalah rendang. Yang pertama kali kita lihat adalah makanan kesukaan kita. Baru geser kita lihat sayur. Syukur kalau kita memang sudah menerapkan pola hidup sehat ya. Yang pertama mungkin kita lihatnya adalah tahu tempe. Atau misalnya yang pertama kali kita lihat adalah jamur yang sudah dibentuk sedemikian rupa jadi makanan hidangan. Tapi untuk masyarakat umum banyak menggunakan lemak hewani sebagai makanan untuk meningkatkan cita rasa makan. Sehingga ketika mereka makan dengan ayam dan nasinya itu sangat banyak biasanya ya, karena untuk metabolisme dan bekerja, akhirnya menyebabkan metabolisme tubuhnya bergerak lambat karena yang dimakan adalah konsumsi lemak. Seperti itu. Dokter, ini menarik sekali. Tadi dokter udah berbicara tentang hidup, tapi kayaknya kita harus break dulu nih dokter. Bolehkah si sehatnya kita bahas lagi di segmen berikutnya ya dok ya? Dokter menjelaskannya itu enak banget nih pemirsa saat ini ya. Jadi kita jadi lebih mengerti bagaimana sih pengobatan dan pencegahannya. Dua hal sekaligus. Tapi kita break dulu ya dokter ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana dulu. Kita masih akan membahas terkait dengan pengobatan sekaligus pencegahan dari dislipidemia ini. Kita akan membahas sehat di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana dulu, karena kita akan melihat cuplikan sebagai berikut. Salam hidup sehat. Berjumpa kembali dalam acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Masih bersama dengan saya, Dewardani dan juga Dr. Gwen. Dan kita masih membahas terkait dengan dislipidemia. Tadi di segmen pertama kami sudah membahas terkait dengan apa itu dislipidemia, kemudian bagaimana gejalanya dan tanda-tanda bahayanya seperti apa yang akan menimpa tubuh kita apabila kolesterol kita tinggi. Nah, saat ini kita sedang berada dalam pertanyaan tentang pencegahan dan juga pengobatan. Nah, dokter tadi juga sudah membahas terkait dengan hidup ya, dari pola hidup sehat yang digunakan oleh Rumah Sakit Advent Bandung untuk merubah gaya hidup dari orang-orang supaya bisa lebih sehat. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan terkait dengan sehat itu ya dokter ya. Kita sekarang mau bahas lagi nih. Jadi pengobatan sekaligus pencegahan dari dislipidemia ini terkait dengan pola hidup sehat. Tadi dokter sudah bahas tentang hidup. Nah, sekarang sehatnya. Silakan dokter. Oke. Jadi selanjutnya adalah sehat. Diawali dengan S, yaitu sinar matahari yang cukup. Di mana ketika kita tidak berjemur, maka kadar vitamin D dalam tubuh kita dalam posisi inaktif. Saya selalu menyarankan kepada orang-orang tua yang sudah senior untuk sering berjemur. Karena mereka membutuhkan sinar matahari untuk mengaktifkan vitamin D mereka untuk menguatkan tulang-tulang. Dan terkadang jika vitamin ini menumpuk dan akhirnya terbuang, sia-sia tidak digunakan oleh tubuh. Dan juga sinar matahari ini bisa meningkatkan metabolisme dalam tubuh. Sehingga metabolisme lemak dalam tubuh itu lebih baik dan tidak terjadi penumpukan di pembuluh darah. Jadi tidak hanya orang tua, tapi juga orang-orang kita yang masih muda perlu juga cari sinar matahari. Kalau bisa di pukul 9 atau 10, hanya 10-15 menit cukup untuk cari matahari. Dan dari pesan dokter spesialis kulit adalah gunakan sunscreen sebelum berjemur. Karena kalau kita berjemur tanpa menggunakan tabir surya, maka akan menyebabkan gangguan pada kulit kita. Komplikasi lebih lanjutnya mungkin kanker kulit. Karena seperti yang kita ketahui, walaupun kondisi di mana kita berada itu bersih, mungkin secara kondisi polusi udaranya itu
minimal, tidak seperti di Jakarta yang sangat tinggi ya sedunia. Tapi tetap namanya global warming, pengikisan ozon itu tidak baik untuk kulit kita, sehingga sangat dianjurkan berjemur tetapi tetap menggunakan tabir surya atau sunscreen. Lalu selanjutnya adalah energik berolahraga. Kembali lagi ketika kita berolahraga, apa yang kita konsumsi akan termetabolisme. Lemak, karbohidrat, protein, semuanya akan bergerak untuk memberikan nutrisi pada organ yang digunakan. Dalam hal ini adalah otot-otot kita. Otot ketika kita berolahraga tidak hanya otot penggerak tubuh, tapi juga paru-paru, otak, jantung, semuanya berpacu untuk memberikan nutrisi. Sehingga ketika kita berolahraga, maka penumpukan lemak itu minimal terjadi. Lalu selanjutnya adalah hubungan yang baik. Bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan sesama kita. Bukan berarti saya meminta kita untuk pilih-pilih teman, tetapi kita bisa menilai seperti apa teman kita yang memberikan kita ke arah yang lebih baik dalam menjalani kehidupan kita. Apakah teman kita mengarahkan kita untuk makan makanan yang memberikan penumpukan lemak dalam tubuh kita, atau teman-teman kita mengajak kita untuk memakan makanan atau menjaga pola hidup kita menjadi lebih baik. Seperti itu. Kita berteman, tapi tetap kita pilih mana yang baik buat kita. Informasi apa yang baik buat kita. Seperti itu. Lalu setelah air yang cukup. Kenapa air yang cukup itu penting untuk kita? Karena ketika kita konsumsi air kurang lebih 2 liter per hari, maka kita cenderung menjauhkan makanan cemilan atau makanan-makanan yang kita cari di online. Kalau kita banyak minum, kita akan rasa kenyang. Tetapi kalau kita sedikit minum, kita akan cari apa yang kita bisa asup. Dan apa yang kita asup di luar dari air putih akan menyebabkan penumpukan lemak. Dan yang terakhir, jika kita sudah menjalani hidup dan SEHA, tapi kita tidak menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita tidak meminta Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita untuk konsisten, karena hal ini hidup sehat kalau tidak konsisten sama saja. Jadi konsistensi itu sangat penting, dan saya paham ini adalah hal yang sulit untuk dimulai jika saat ini usia lanjut ataupun mungkin usia muda. Untuk menjalankan hidup sehat itu mungkin hal yang sulit, tapi kalau kita berdoa untuk menjaga kekonsistenan kita menjalani hidup sehat kepada Tuhan, maka saya yakin dan percaya bahwa kita dan mungkin pemirsa di rumah itu bisa menjalankan hidup sehat dengan baik. Luar biasa sekali, ini lengkap sekali yang dokter tadi sampaikan terkait dengan hidup sehat tadi ya. Jadi bagaimana ini rupanya pola hidup sangat mempengaruhi tingkatan dari kolesterol kita ya dalam darah ini dokter ya. Jadi kalau dilihat mungkin yang kita perhatikan mungkin diet, padahal secara keseluruhan itu sangat pengaruh ya dok ya. Betul. Si hidup sehat ini. Jadi pemirsa di rumah, tadi ya dokter sudah menjelaskan secara lengkap bagaimana pola hidup sehat itu sangat penting supaya kolesterol dalam darah kita itu terjaga dengan baik. Dalam istilahnya normal ya, seperti itu. Dan kita harapkan itu terjadi juga kepada kita semua. Nah dokter, bolehkah kami bertanya kembali nih dokter, apakah seandainya seseorang sudah mengetahui dia memiliki kolesterol yang tinggi, dia dislipidemia, kemudian bisakah ini sembuh nih dokter sekarang ya? Karena kan mungkin takut juga ya, aduh sudah dapat seperti ini, harus minum obat, tapi pengennya sembuh, kan orang bosen juga ya, maksudnya dengan obat-obatan itu pengennya tuh nggak mau minum obat gitu. Nah, bisakah ini sembuh dan tanpa obat nih dokter kira-kira? Bisa atau tidak? Kembali lagi ke pribadi masing-masing. Apakah bisa menjalani pola hidup sehat secara konsisten? Itu kuncinya. Baik. Hidup sehat konsisten. Kalau belum bisa konsisten, maka akan tetap menjalani pengobatan dengan dislipidemia. Dan masyarakat masih mempunyai pola pikir bahwa obat yang dikonsumsi fungsinya adalah untuk menyembuhkan mereka. Tetapi sebenarnya konsepnya itu untuk kasus-kasus yang kronis ataupun kasus dislipidemia, obat itu sebagai penjaga agar kadar kolesterol mereka dalam batas normal.
seringkali mereka tidak menerapkan hidup sehat karena sulit, karena susah, dan takut untuk mencoba. Nanti saja, betul, tidak ada niat, dan menunda. Betul. Akhirnya semakin tua usianya, semakin malas untuk menerapkan. Dan setelah menerapkan mungkin bosan, pasti bosan, sama seperti minum obat, pasti bosan. Dan ketika sudah bosan, konsistensi itu mulai menurun. Akhirnya yang tadinya bisa terbebas dari obat karena menerapkan hidup sehat, konsistensinya menurun, kolesterolnya kembali meningkat. Seperti itu. Baik dokter, ini dia ya. Jadi dokter tetap menganjurkan kepada kita semua untuk melakukan perubahan dari pola hidup itu ya dokter ya. Karena rupanya ini sangat-sangat berperan dalam menurunkan si kolesterol dalam darah ini ya. Jadi jangan dianggap sepele dan sebelah mata nih pemirsa. Nah selanjutnya nih dokter, kira-kira apa ya yang terjadi nih apabila seseorang, ya tentu saja kalau misalnya kolesterolnya tinggi ada dong obat yang kita konsumsi ya dokter ya, mungkin disarankan oleh dokternya, diresepkan lah seperti itu. Tapi di saat memang orang tersebut sudah mengkonsumsi obat tapi kolesterolnya tetap tinggi, ini apa yang terjadi ya kira-kira dalam tubuh nih dokter, bolehkah dijelaskan kepada kita? Oke. Pengalaman pribadi saya punya almarhum opa saya. Mengidap diabetes. Yang dia lakukan, diabetes itu dia makan ayam, dia makan nasi, dia makan sesukanya dengan alasan saya punya obat. Saya nggak apa-apa makan enak, saya punya obatnya. Pun sama di masyarakat ini juga, mereka senang makan-makan yang enak, disuruh ubah pola hidup sehat mereka nggak mau. Kebanyakan. Dan akhirnya mereka menganggap obat sebagai penangkal perbuatan mereka yang tidak menerapkan hidup sehat. Nggak apa-apa saya makan rendang, nggak apa-apa saya makan yang tinggi kolesterol, nggak apa-apa saya makan ayam, saya nanti malam minum simvastatin misalnya. Nanti malam saya minum obat atorvastatin, nanti malam saya minum obat kolesterol lainnya. Besok saya mau kontrol dokter. Kalau enggak saya minta dosis yang lebih tinggi sama dokter. Banyak sekali masyarakat yang berpikir seperti itu. Nah, tapi pemikiran itu salah. Bahwa obat itu bukan penangkal mereka untuk makan makanan yang tidak sehat. Justru itu menjaga supaya mereka tetap dalam keadaan normalnya, tapi juga diterapkan hidup sehat. Seperti itu. Itu pola masyarakat yang harus diubah oleh pemirsa sekalian di rumah. Terutama yang biasanya punya kalimat ini adalah para senior kita yang sudah sepuh di rumah. Seringkali begitu, karena sudah tua, mau menjalani hidup yang nikmat. Seperti itu. Waktu masih muda nikmat, masa tua nggak nikmat juga. Jadi tetap mau nikmat, cuman obat tetap jalan. Jadi dua-duanya hal inilah yang membuat sulit sekali dislipidemia atau kolesterol ini hilang, atau kadarnya sulit terjaga dalam tubuh kita. Seperti itu. Baik, tetap pada pola hidup ini ya sebenarnya kuncinya ya dok ya. Memang kalau kita lihat seringkali kita hanya mengobati gejalanya, kadang-kadang seperti itu ya, atau meringankan. Padahal akar masalahnya itu kita tidak basmi ya, yaitu si pola hidup yang buruk ini. Jadi ya sama aja nanti akan kembali ya, tetap tumbuh seperti itu ya dok ya. Jadi memang supaya nih dokter Gwen sudah katakan supaya memang terjaga dengan baik, ayo lakukan pola hidup yang sehat secara baik, konsisten, dan tentu saja tetap meminta kepada yang kuasa supaya bisa memberikan ini ya kekuatan mungkin ya dok ya, karena kalau misalnya tanpa kekuatan juga mungkin di tengah-tengah aduh capek juga ya seperti ini, atau mungkin udah males atau bagaimana, jadi niatnya jadi turun, akhirnya malah kembali lagi. Nah ini dia mungkin kita harus tetap utamakan bahwa pencipta kita itu adalah sumber kekuatan kita. Baik dokter, selanjutnya ini dokter, kira-kira untuk tadi kita akan ngebahas juga soal bagaimana kita harus cek rutin ya, atau cek paling nggak cek darah kita lah, segimana sih kita pemeriksaan itu, apakah kolesterol kita dalam darah ini pada kadar yang normal. Nah, kira-kira usia berapa yang disarankan untuk melakukan pemeriksaan seperti ini dok, supaya kita juga paham nih, mungkin pemirsa juga di rumah ada juga yang mungkin seumuran dengan dokter, seumuran dengan saya, perlu nggak sih kami nih untuk periksa? Nah, di usia berapa kira-kira dokter? Silakan. Kalau untuk patokan usia sebenarnya tidak ada ya, tapi sedini mungkin. Sedini mungkin itu dalam konsep
yang saya pahami bahwa ketika kita mulai makan makanan macam-macam, kita perlu aware bahwa apa yang kita makan adalah kolesterolnya tinggi dan itu bisa menumpuk di pembuluh darah kita. Sehingga mungkin usia di atas 20 tahun ya, karena di bawah 20 tahun biasanya masih diarahkan oleh orang tua untuk konsumsi makanan. Ya. Jika di atas 20 tahun, saran saya jika tidak ada gejala ataupun tanda, boleh setahun sekali medical check up. Di perusahaan, di tempat lingkungan kerja, bahkan juga peraturan pemerintah pun menganjurkan medical check up itu 1 tahun sekali. Lalu jika pemirsa sudah mengalami gejala atau bahkan sudah terbukti dislipidemia, itu di medical check up disarankan tiap 6 bulan sekali, dan bahkan kalau konsumsi obat-obatan di BPJS Fase 1 dianjurkan setiap 3 bulan sekali untuk dilakukan pemeriksaan dari kolesterol. Jika berkenan mungkin juga bisa sebulan sekali juga boleh. Seperti itu. Baik, berarti memang sebaiknya dilakukan sedini mungkin ya, di saat mungkin kita sudah mulai makan sesuatu yang kita juga lihat, ini rasanya enak. Biasanya kan kalau enak dikatakan seperti itu, mungkin ada efek yang kurang baiknya nih di tubuh kita. Jadi sedini mungkin kita mulailah untuk bisa lebih aware ya, lebih sadar bahwa pemeriksaan itu sangat baik untuk dilakukan. Nah, kalau sekitar Rumah Sakit Advent juga atau di Bandung nih, sekitar Bandung, boleh nih ke Rumah Sakit Advent Bandung ya dokter ya. Kita betul. juga ada medical check up di sini. Jadi boleh untuk memeriksakan kesehatan di sini. Nah, siapa tahu juga nanti di sini karena kami punya lifestyle medicine, bisa juga nanti berkonsultasi terkait dengan pola hidup sehat ini juga. Baik, selanjutnya nih Dok, mungkin sebelum kita break untuk segmen yang kedua ini, pertanyaan terakhir. Tadi kan dokter sudah membahas terkait dengan lemak yang kita istilahkan dengan yang baik dan yang jahat nih dokter. Sudahlah dengan yang buruk tadi ya, kita sudah melihat bagaimana caranya untuk bisa menurunkannya atau membuatnya stabil adalah dengan kita punya pola hidup ya, lebih terarah seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk yang baiknya nih, supaya dia juga maksimal perannya di tubuh kita, gimana cara menaikkannya nih dokter? Apakah harus dengan diet atau ada hal yang lain? Silahkan. Untuk lemak yang baik kita bisa terapkan pola hidup sehat, dan selain itu kita boleh konsumsi lemak yang dari nabati seperti kacang mete atau minyak jagung, minyak kedelai, atau kita yang masih mungkin mengkonsumsi hewani bisa dari salmon. Itu kita bisa gunakan untuk meningkatkan kadar lemak baik dalam tubuh kita. Jadi konsumsi lemak-lemak yang dari nabati lebih disarankan dibandingkan yang dari hewani. Baik, berarti itu termasuk dalam diet yang seimbang tadi juga ya. Betul. Dokter ya, dalam pola hidup sehat. Jadi memang kalau pemirsa di sini tadi dengarkan sepanjang saya membahas dan berbincang bersama Dokter Gwen, dari tadi kita selalu membahas pola hidup sehat. Dan memang itu jawabannya ya dok ya. Betul, untuk kunci utamanya. Kunci utama untuk dislipidemia ini. Karena kalau dilihat efek yang paling besar memang bagaimana perubahan pola hidup ini kita lakukan. Nah, percayalah bahwa obat bukanlah segala-galanya atau bukan jawaban dari masalah Anda. Jadi pola hidup sehat inilah yang harus kita lakukan. Dokter, ini menarik sekali. Terima kasih banyak sudah kita bisa membahas banyak hal di sini terkait dislipidemia. Tapi kayaknya kita harus break lagi ya dokter ya. Oke. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah membahas terkait bagaimana tadi pencegahan sekaligus pengobatannya dengan hidup sehat, sekaligus bagaimana juga dislipidemia ini kita bisa kontrol apabila kita memiliki pola hidup sehat yang baik. Tadi kami selalu membahas terkait dengan pola hidup sehat ya. Jadi kami harapkan bahwa ini jadi salah satu momentum juga untuk pemirsa di rumah supaya mau untuk bisa merubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik. Sebelum kita akan lanjut kepada segmen yang ketiga, kita akan melihat dulu cuplikan sebagai berikut. Salam hidup sehat.
Berjumpa kembali dalam acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Masih dengan saya Dewi Wardani dan juga narasumber kita pada saat ini, Dr. Gwendolyn Prasetyo. Dr. Gwen tadi sudah membahas bagaimana dislipidemia ini bisa kita cegah dan obati dengan pola hidup sehat. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan mitos dan fakta seputar dislipidemia. Wah, ini menarik banget ya pemirsa. Baik dokter, ini kita mau main sedikit nih dokter, mitos dan boleh. fakta ya, karena saya yakin nih banyak juga isu-isu kesehatan, informasi kesehatan yang beredar di masyarakat yang kita taunya itu mungkin ini kayaknya benar karena selalu diulang-ulangin, padahal rupanya mitos ya. Jadi kita mungkin boleh nanti waktu saya katakan dokter ini mitos atau fakta ya dok ya, dokter boleh jawab ya dok mitos atau faktanya, kemudian dijelaskan sedikit. Boleh begitu ya dok ya? Boleh. Baik. Yang pertama nih dokter, mitos atau fakta semua kolesterol itu buruk. Nah, ini gimana dokter? Mitos berarti, karena kita sudah bahas kan tadi ada kolesterol yang baik dan ada kolesterol yang jahat. Kolesterol yang baik tadi kita sudah bahas adalah high density lipoprotein yang biasanya kita dapatkan dari lemak nabati, dan kolesterol jahat low density lipoprotein biasanya lebih sering kita temukan pada lemak hewani. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak dokter. Jadi menjawab ya bahwa nggak semua kolesterol itu buruk. Nah, memang kita juga harus perhatikan bahwa di saat yang baik ini juga ya, kan ada dari kacang-kacangan ya dok ya, tadi dokter sudah katakan. Tapi kalau kebanyakan juga nanti jadi buruk juga ya dok jadi ya. buruk. Jadi sesuatu hal yang berlebihan itu tidak baik. Semuanya harus cukup ya, jadi sesuai. Nah ini pemirsa juga kadang-kadang ya dok ya, namanya kalau makan kacang tuh kalau misalnya lagi nonton atau apa, kadang suka bisa satu bungkus ya, itu nggak boleh ya dok ya. Nggak boleh, jangan. Tetap batasi apa yang kita konsumsi, pengendalian diri kita terapkan. Itu dia pengendalian diri yang tadi dokter sudah sampaikan. Baik, selanjutnya nih dokter, ini mitos atau fakta nih dokter, akan ada gejala yang terjadi pada kolesterol yang tinggi. Kadang-kadang mereka bilang, aduh leher saya kayaknya sakit-sakit nih, pasti kolesterol saya tinggi nih ya. Ini gimana dokter, mitos atau fakta nih dokter? Mitos, tapi ada tapinya. Oh baik, karena secara penelitian kedokteran, relevansi antara nyeri leher dengan kolesterol itu belum ada penelitiannya. Namun yang di masyarakat kita sering temukan bahwa mereka punya keluhan nyeri area leher saat diperiksa kolesterolnya cenderung tinggi. Jadi jika dibilang ada relevansi tidak ada. Tapi fakta di masyarakat kebanyakan ditemukan ada koinsiden dari nyeri leher dengan kolesterol yang tinggi, seperti itu. Mungkin pas lagi diperiksa tinggi ya. Mungkin betul. Ini karena memang yang diperiksa ini memang pola hidupnya ini udah kurang baik ya dokter ya. Karena memang selalu begitu, kayak tiba-tiba merasa bahwa aduh kayaknya leher saya udah pegel-pegel, nggak enak, ini pasti kolesterol saya tinggi. Padahal tadi pemirsa kita sudah diberitahu dan dijelaskan oleh dokter bahwa malah nggak ada gejalanya ya kalau misalnya kolesterol itu naik ya sedikit begitu, nggak akan ada gejala, kita tidak akan mengetahuinya. Oleh karena itu kita perlu waspada ya dok ya, perlu dilakukan pemeriksaan. Nah mungkin buat mereka yang waktu pegel-pegel habis itu diperiksa kok kolesterol saya tinggi, nah ini berarti memang dari awal pola hidupnya sudah tidak baik nih Bapak Ibu. Jadi ayo langsung saja untuk merubah pola hidup yang ke lebih baik ya, seperti itu. Kemudian nih dokter, mitos atau fakta, kolesterol yang tinggi tidak bisa diubah. Waduh, kayak divonis banget ya. Gimana ini dokter? Bisa. Ya, jadi ini mitos ya dok ya? Betul, mitos. Karena jika kita menerapkan pola hidup sehat secara konsisten, kadar kolesterol yang tinggi bisa jadi normal. Asal konsisten kuncinya. Bukan hanya terapkan hidup sehat satu hari saja. Terkadang, saya mau hidup sehat hari ini, besok makan enak, atau saya mau hidup sehat 1 minggu, atau 1 bulan, atau 1 tahun, tidak bisa. Harus konsisten. Konsisten artinya sampai seumur hidup. Berarti pola hidup itu kita aplikasikannya itu seumur hidup ya dok ya. Betul. Kita harus lakukan ini sebagai satu lifestyle atau gaya hidup yang kita lakukan terus-menerus. Nah ini luar biasa sekali. Ini selanjutnya nih dokter, mitos atau fakta, kolesterol yang tinggi tidak membutuhkan obat. Waduh, ini gimana nih dokter? Sebenarnya ini agak sulit ya dijawab mitos atau fakta ya. Kalau kita bilang
mitos Ya. perlu obat. Nah. Kalau kita bilang fakta, ada juga beberapa kasus yang tidak butuh obat. Jadi tetap case by case ya. Untuk pemirsa yang belum bisa menerapkan pola hidup sehat secara konsisten, alangkah lebih baiknya mengkonsumsi obat-obatan yang sudah dianjurkan oleh dokter yang sudah memberikan obat untuk kolesterol atau dislipidemia. Oke. Iya. Baik, mungkin dengan kayak gitu mungkin dua-dua bisa dijalankan juga ya dokter Betul, ya. bisa berjalan Iya, bersamaan. bersama-sama ya. Jadi siapa tahu nanti pada akhirnya kalau memang konsisten, rupanya kadarnya jadi turun, bisa juga lepas dengan obat ya dok ya? Bisa. Baik. Asal konsisten Iya. kuncinya. Nah, konsisten itu ya kata kunci kita. Wah, ini pemirsa konsisten ya. Oke, selanjutnya nih dokter. Nah, ini menarik. Nah, ini mitos atau fakta dokter? Orang kurus biasanya tidak memiliki kolesterol yang tinggi. Aduh, enak Kalau banget ini nih. mitos, ini Mitos ya, Dok, ya? menjudge orang namanya. Karena kan biasanya bilang, Iya. kok kita melihat sesuatu misalnya orang kurus itu pasti sehat nih, karena nggak ada lemak, nggak ada kolesterol, istilahnya seperti itu kan dilihat dari kasat mata. Tapi sebenarnya mitos ya dok ya? Mitos. Karena kita bisa bilang orang gemuk punya kondisi dislipidemia karena kita melihat kecenderungan. Cenderung orang yang punya berat badan atau bobot badan yang lebih dari IMT-nya, maka dia mempunyai penumpukan lemak dalam tubuh. Maka artinya lemak di pembuluh darahnya juga lebih banyak daripada orang yang kurus. Dan akhirnya menyebabkan dislipidemia. Kecenderungannya ada. Tetapi tidak menutup kemungkinan pada orang yang kurus juga mengalami dislipidemia atau hiperkolesterolemia. Karena balik lagi ke genetik keluarga. Misalnya keluarganya memang turunannya badannya kecil-kecil. Jadi mau makan satu kuali pun, makan 2 piring pun badannya tetap kecil. Karena memang ada genetik untuk badannya kecil. Tapi ketika dia tidak menerapkan hidup sehat, maka tetap bisa juga kolesterolnya tinggi dalam tubuh. Seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang kurus ya, jangan Betul. senang dulu ya mungkin ya. Betul. Kalau Tetap tidak harus periksa dicek. ya tetap harus cek. Kalau tidak periksa mana kita tahu juga ya. Jadi jangan melihat juga dari bagaimana orang tersebut nih bentuk tubuhnya mungkin kurus atau misalnya dia gemuk. Nah, ini bisa juga mungkin orang gemuk kecenderungan ya ke situ ya, tapi belum tentu dia juga kolesterolnya tinggi ya, seperti itu. Baik, ini menarik. Selanjutnya nih dokter, apakah ini mitos atau fakta kurang bergerak menjadi faktor dalam naiknya kolesterol di dalam darah? Oke, Kalau ini gimana, fakta. Dok? Fakta ya dok ya. Sama seperti yang sudah tadi kita bahas ya, bahwa energik berolahraga merupakan salah satu anjuran untuk pencegahan dan pengobatan dari hidup sehat. Ketika berolahraga, metabolisme tubuh meningkat, akhirnya kecenderungan lemak menumpuk dalam pembuluh darah minimal. Baik, jadi memang sudah ada dalam pola hidup sehat itu juga energik berolahraga nih pemirsa. Jadi jangan leyeh-leyeh ya dok ya. Betul. Jadi generasi apa sih? Rebahan. Nah itu dia, aku lupa. Iya. Jadi generasi rebahan, ayo yang masih suka rebahan, masih leyeh-leyeh, ini ayo kita usahakan untuk bergerak ya secara aktif supaya kita juga metabolisme kita itu bagus ya dok ya. Betul. Oke, baik, selanjutnya nih dokter. Apakah ini mitos atau fakta usia bukan menjadi syarat terkena dislipidemia? Siapa saja bisa kena nih, gimana dokter? Fakta. Ini fakta ya dok Iya. ya? Bahkan yang usia muda seperti saya, beberapa juga sudah ada yang punya kadar kolesterol tinggi. Karena pola hidupnya tidak teratur. Akhirnya apa yang dia makan juga meningkatkan kadar kolesterol dalam darah, menyebabkan penumpukan lemak dalam darah, dan tinggal tunggu waktu kapan mengalami serangan jantung atau serangan stroke di usia yang dini. Waduh, iya itu jadi ngeri juga ya dok ya, Iya. dengan seperti itu. Tapi itulah ya, kita juga harus waspada sedini mungkin. Memang usia bukan jadi satu patokan, tapi sedini mungkin mari kita adopsi ya pola hidup sehat ini dalam kehidupan kita, sehingga jangan sampai nanti di kemudian harinya kita malah menyesal karena kita tidak jaga selama ini. Mungkin gitu ya dok ya. Baik, ini selanjutnya nih dokter. Apakah ini mitos atau fakta? Semua kolesterol berasal dari makanan. Waduh, ini mitos atau fakta nih dokter? Bisa mitos, bisa fakta. Baik. Mayoritas betul dari makanan.
Tapi seperti yang tadi kita sudah bahas, ada juga dari obat-obatan, dari penyakit yang sedang diderita, atau dari genetiknya memang kadar kolesterolnya tinggi dalam darah. Tetapi semuanya itu yang sudah kita bahas tidak berdiri sendiri. Tetap peran utama yang menyebabkan cikal bakal terjadinya dislipidemia dan pada akhirnya penyakit komplikasi lanjutan adalah pola hidup yang tidak teratur. Seperti itu. Dan cenderungannya makanan. Karena makanan adalah faktor yang sebenarnya bisa kita kendalikan jika kita mau dan niat untuk kendalikan. Amin. Baik. Kalau yang lain kita mungkin sulit untuk kendalikan. Betul. Kalau kita sudah kena penyakit yang mungkin bawaan atau turunan, kita tidak bisa memilih kita untuk tidak terkena penyakit tersebut. Tapi apa yang kita konsumsi dan pola hidup sehat itu bisa kita kendalikan. Asal kita mau dan asal kita niat. Baik, dokter, yang luar biasa sekali ditekankan ya, bagaimana niat itu untuk lakukan pola hidup sehat itu sangat penting nih pemirsa, supaya kita bisa lakukan ya usaha kita tentu saja didasari dengan niat itu sendiri, kemudian kita bisa lakukan dengan baik. Ini mungkin yang terakhir nih dokter, apakah ini mitos atau fakta telur adalah musuh? Ini gimana dok? Berdasarkan penelitian mungkin bukan telur secara deskripsi ya. Tapi kuning telur yang punya kadar kolesterol tinggi. Tidak disarankan pada usia-usia yang sudah lanjut. Lebih baik kita ganti dengan telur kampung yang punya kolesterol yang lebih rendah. Tetapi bukan berarti karena kolesterolnya tinggi pada telur, kita memilih makan rendang dan makan ayam dibandingkan makan telur. Jadi bukan sebagai pengganti ya untuk bisa makan makanan yang lain sebagai alasan untuk mencoba makanan yang lebih nikmat yang kita pikir kadar kolesterolnya mungkin lebih rendah yang padahal mungkin setara atau bahkan lebih tinggi. Seperti itu. Jadi jangan gunakan pemirsa alasan telur punya kadar kolesterol tinggi untuk makan makanan yang lain. Tetap jaga kesehatan, tetap terapkan pola hidup sehat, maka tubuh kita terjaga dari dislipidemia. Baik, ini luar biasa sekali, lengkap dokter sudah jelaskan tentang dislipidemia ini dokter. Baik, kita masih sebenarnya rindu untuk membahas lebih lanjut nih dok, tapi waktunya sepertinya sudah berakhir untuk kita lakukan perbincangan ini. Mungkin boleh sedikit dokter boleh sampaikan tentang closing statement terkait dengan materi dokter saat ini. Silakan dok. Oke. Untuk pemirsa di rumah, dislipidemia bisa disembuhkan. Asalkan pemirsa menerapkan pola hidup sehat secara konsisten. Jika melakukannya secara konsisten, maka kita bisa terbebas dari dislipidemia. Dan untuk tahu apakah kita mempunyai dislipidemia atau mempunyai hiperkolesterolemia, kita perlu melakukan pemeriksaan secara rutin dan berkala. Lakukan pemeriksaan sedini mungkin dan lakukan pencegahan sedini mungkin. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter untuk waktunya. Sungguh satu ilmu yang tidak ternilai yang kami dapatkan saat ini saat kita berbincang terkait dengan dislipidemia. Terima kasih sekali lagi ya dok ya. Terima kasih. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, tidak terasa 45 menit sudah kita membahas terkait dengan dislipidemia ini. Kita tahu bahwa tadi dokter sudah garis bawahi bahwa pola hidup sehat memiliki peran yang sangat penting dalam menurunkan kolesterol dalam darah kita. Dan jangan lupa untuk tetap cek kesehatan kita karena kita tidak tahu bahwa kita sudah mengalaminya atau tidak kalau tidak diperiksa terlebih dahulu. Terima kasih karena selalu setia dalam Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Terima kasih, Tuhan memberkati.